sehingga kerjaan saya ya jalan-jalan, ya kan, jalan-jalan tanda tangan MOU gitu aja ya, ke teman-teman yang lain. Kebetulan di Indoweb ini ada tim kita sekitar 20-an ya. Ini terbagi dari beberapa divisi developer, divisi konten atau marketing, sama divisi sales. Ada juga divisi tim support ya. Itu yang menangani beberapa peserta. Alhamdulillah di Indoweb ini setiap hari ya ada anak-anak yang magang. Jadi saya ketemu kalau mahasiswa yang culun-culun gitu biasa saya ya. Kayak kalau yang cewek imut-imut gitu ya. Anak-anak SMA kan imut sebetulnya ya. Orang amit-amit ya. Kalau udah sepuh kan amit-amit ya. Jadi ramai banget, ada 30 anak SMA sama mahasiswa ya. Biasanya keleleran kemana-mana, kadang di depan, kadang di sini gitu kan. Nah, sudah terbiasa. Kami sudah hampir 4 tahun ini membina bekerjasama dengan 20 SMK ya, Kediri Raya, terus juga sampai ke Gresik, Sidoarjo, Pasuruan. Jadi banyak banget ya dari luar kota itu yang bermagang di sini, gitu kan. Nah, ini kita sudah alhamdulillah menata dari sisi manajemen ya. Itu sekilas tentang Indoweb ya. Indoweb ini juga pernah ini juara 1 Mas. Loh, gitu ya. Juara 1 lomba inovasi teknologi. Cuman hadiahnya kurang gitu ya. Nolnya kurang 1 kayaknya. Wah iyalah ya. Maksudnya 6 juta kurang lah ya. Ya, pernah juga juara 3 di provinsi. Kita mengalahkan 957 aplikasi se-Jawa Timur. Ya. Pernah, ya kan. Kita juga pernah jadi finalis di Kemenparekraf, ya. Nggak jadi ke Jakarta. Jadi kita finalis 20 besar saja se-Indonesia. Ya, itu dulu ceritanya ya. Jadi kita ini artinya apa? Teman-teman ini kalau punya produk harus divalidasi dengan, misalkan kita ini orang kreatif kan gitu, orang inovatif katanya kan gitu. Kita harus kreatif inovatif. Tapi ketika kita ikut event lomba kok orang menang, itu berarti siapa kurang inovatif kan gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga harus termotivasi untuk bikin sesuatu yang inovatif dan kreatif kan gitu. Nanti sampai ke sing tanda tangan itu Pak Prabowo. Menurut Mas Yo? Nah, dari Jombang ini untuk tanda tangan dari Pak Prabowo kan lumayan gitu ya. Oh, berarti harus tingkat S3 gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, perkenalkan saya ini naik aja Mas. Ya. Nah, ini nalikane zaman nom-noman biyen ya. Sajane wis tuwa dhewe ya. Kon garap gak gini itu ya kurang aja. Jadi nama saya ini dulu pernah kuliah juga sih. Ya, kuliah di Jogja sana. Memang senang saya nih, senang marketing, senang IT gitu. Senang banget ya. Jadi memberikan solusi sistem itu senang ya. Terakhir kita jadi fasilitator KKA ya, di Kemendikbud Jakarta sana. Terus kita juga tahun kemarin kita jadi tenaga ahli di Kominfo Pusat ya, tiap hari, tiap bulan lah ya, provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Nah, ini waktunya hanya sebentar. Nah, di Indoweb itu kita nggak jualan apa-apa sebenarnya. Jualannya adalah jualan aplikasi. Ada berapa ya Mas? Hitungan Mas, kira? Ayo, saya hitung berapa? Kira? 14. Oke ya. Nah, 14 aplikasi ini itu adalah kita fokusnya ada 4 saja. 4 dalam ekosistem digital di e-pesantren. Jadi e-pesantren itu adalah ekosistem digital pesantren. Ya. Kalau di Jombang kemarin kita implementasi di MAN 5 Jombang, ya kan. Terus banyak berapa? Hampir setiap kota ada. Dan e-pesantren ini sampai sekarang hampir 500-an ya, pondok pesantren seluruh Indonesia yang kita handle. Jadi setiap hari kita ini utak-utak aplikasi itu melayani dengan customer mulai dari Aceh sampai Papua. Ternyata di Papua itu ada pondok, di dekat Raja Ampat itu juga ada pondoknya. Saya baru tahu ya.
kok orang di undang ke sana ya? Kalau diundang ke sana kan enak ya di Raja Ampat ya. Terakhir kita diundang di Kutai ya, di Kutai itu. Ya, Pak ini ada peresmian pakai aplikasi pesantren di salah satu pondok sana ya. Diundang. Loh Pak, kan jenengan sendiri bisa. Oh gitu Pak, kalau Pak Mahfud sendiri yang hadir itu lebih katanya itu sama bupati misalnya. Nah itu ya. Nah pesantren ada admin sekolah, ada e-klinik, koperasi, SBMB, EPDB, e-office itu kayak PTSP yang sekarang lagi kita garap di Kemenang Kabupaten Kediri, PTSP-nya ya kita garap juga. Terus e-lazis ini adalah untuk lembaga amil zakat ya. Ada akunting BSAK-nya 109 ya. Terus juga ada e-bimbel. E-bimbel ini adalah menaungi yang non formal. Jadi ada sekolah tari, sekolah sepak bola, sekolah taekwondo, sekolah musik, apalagi ya kursus menjahit, kursus opo wae ya yang tidak bersekolah, yang formal ya, non formal. Itu di e-bimbel. Sekolah hotel, sekolah pelayaran, sekolah pramugari. Banyak banget ternyata. Ya, padahal dulu kita hanya ini admin sekolah untuk sekolah ya. Ada e-sekolah. E-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang berbasis dia itu berbasis asrama, Steladus, ya Tarakanita, terus apa ya teman PK, MTS yang bermanhaj itu dia pakai e-sekolah. E-siakat ini adalah untuk aplikasi untuk perguruan tinggi ya. Kita garap di UIT Lirboyo, itu semuanya yang kita garap di YAI Al-Fatimah di mana ya banyak di Pelita Ilmu di Depok Jakarta sana juga kita garap ya. POS ini point of sales, jadi untuk di di pondok-pondok itu kalau ada minimarket itu integrasinya kan dari pesantren pakai kartu RFID dan NFC ya, itu sudah kita integrasikan. Apotek ini sekelas ekosistem dengan e-klinik ya. Jadi ekosistem digital untuk pesantren, ekosistem digital sekolah, ekosistem digital koperasi. Orang koperasi, ketinggalan ya. Beras ada ya. Koperasi merah putih sekarang ya, lagi hot-hotnya ya. Kita ngelainin banyak ya. Terakhir adalah e-aset. E-aset ini untuk aset-aset ya, untuk dimasukkan ke akunting. Next, yuk. Ini waktunya berapa menit ya? Just wait ya. Selak mau plesir toh sahabat. Ya, mau giling-giling toh. Jangan sampai mikirin digital marketing lah ya. Yang penting omset ya kan. Ya. Jadi digital marketing sebagai fondasi transformasi bisnis sekarang ini ya. Next. Ya. Nah, ada beberapa perbedaan antara misalkan kayak ojek sama gojek ya. Sama pesantren yang dia manual sama pesantren yang dia itu sudah digital kan gitu. Itu beda banget ya dari sisi laporan, dari sisi apapun. Next. Yuk. Nah, dari apa namanya ya, kalau kita sudah membicarakan tentang internet, tentunya harus ada infrastruktur yang ada ya di cloud ya, yang pakai AWS. Ada yang pakai AWS? Belum. Nah, belum ya. Nanti harus biasa gitu ya. Ada juga dengan akses data real time pakai CRM atau ERP, inventaris, ataupun infrastruktur yang lain ya. Jadi tanpa infrastruktur internet itu kurang bagus gitu kan ya. Next. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong tentang digital ya, itu ada inbound sama outbound ya. Kalau outbound itu mainan Mas apa? Apa ya? Tahu kan outbound? Ya flying fox. Ya, gantung diri enggak ya? Gantung diri buat flying fox kan. Menggantungkan diri gitu kan. Oke ya. Jadi konsepnya adalah kalau dia nanti ada, kalau kita belajar tentang digital marketing ya, saya kalau ngisi pelatihan itu 3 hari ya, biasanya ke dinas UMKM atau dinas di perindak atau dinas apa ya, biasanya itu 3 hari sama. Kalau ini kan 3 hari terus di zip jadi berapa menit nanti? Wow, luar biasa itu ya, 10 menit tuh ya. Ya, jadi ini next aja Mas. Nah, ini banyak banget ini ya. Nah, dari sana itu kita akan belajar tentang SEO. Ada yang tahu SEO? SEO?
search engine optimization. Nah, gitu. SEO inilah yang harus kita kuasai, teman-teman. Kalau kita belajar tentang digital marketing. Mas, siapa ketikkan di browser. Oke, Google, buka Google aja. Ya, boleh praktek di HP masing-masing. Ya, ini tak tunjukkan caranya biar kita menguasai di digital marketing ya. Ketik aja Mas, aplikasi pesantren. Sing metu sapa aja. Ya, aplikasi pesantren. Baik, siap? Siapa? Nomor 1? Pesantren. Ya, mapnya siapa ini? Pesantren. Ke bawah ada siapa? Si Sakti. Terus si Bon. Ini pesantren lagi. Bawahnya Smart Digital. Ini pesantren.net kita lagi. Ini pesantren lagi. Jadi kita menguasai satu pixel di Google itu berapa? Ya, harus begitu ya. Jadi kalau kita punya saluran ya channel yang sedemikian yang luar biasa ya, powernya itu kita bisa menguasai. Ya, jadi seluruh Indonesia ini kalau cari aplikasi pesantren mesti metune pesantren. Nah, ini kerjaan kita. Ini saya mikir adalah sebagian konten. Konten pikiran piye caranya awak dia terkenal dan bisa berkembang. Ya, terkenal orang berkembang ini iso Mas ya. Ya kan? Terkenal nggak berkembang kan banyak ya. Ini adalah salah satu SEO ya. Nanti jadinya bisa di caranya gimana dan lain-lain. Oke, kita ke materi itu ya. Nanti jadi kalau kita ketik kampus terbaik di Jombang harus unik. Wah, aja kok kampus terkenal di Jombang PGRI. Ya Allah, ini SEO ini sopo ya. Sing garap sopo SEO ini ora efek jelas ya. Yang mulai kurangnya belajar di sini 3 bulan dulu. Gitu kan? Jadi SEO juga ada on page sama off page ya. Ini materinya luar biasa dalam ya. Apalagi kemarin kita juga sudah belajar tentang inbound konten. Jadi bagaimana kita membuat konten kita ini sempat kayak marketing, flywheel marketing. Oh, boso ya, sesuai ya. Orang mata kuliah ini. Ya, tapi nak tak jelas gini gampang ya. Ini ya, ini kan susah ini yang dosen ini ya. Saya nggak dosen, pelaku saya. Tapi paham, terus tak praktek kaki. Next Mas yuk. Nah, terus kalau konten organik gimana? Ya, sekarang kita harus pilih ya di ekosistemnya. Ekosistem kita ini ekosistem apa? Ya, kalau di ekosistemnya pesantren itu kan para yai, para gus ya. Dan para misalkan pengurus yayasan itu mesti nggak punya Instagram, bener? Gus-gus yang agak sepuh itu kan, itu kan nggak punya Instagram gitu, untuk yai ini, gitu ya. Channelnya apa? Channelnya adalah di Facebook sama di YouTube, kecuali ya. Kalau profesional pakai LinkedIn ya, LinkedIn ya. Yang lainnya, naik mas, yuk, cepet aja. Banyak hal. Nah, nanti kalau kita bikin sesuatu konten ya harus gini. Ya masalah solusi sama CTA. Ya, CTA itu segera hubungi, segera beli ya call to action-nya. Ya. Nah, yang lainnya adalah berikan value. Jadi kita harus memberikan value. Salah satu value-nya TDA, value-nya ini ya IndoWeb itu adalah anak-anak magang. Jadi kan tidak banyak itu ya provider atau perusahaan IT yang ada anak magangnya. Kita juga ada namanya kunjungan industri, kayak gini sering ya kunjungan industri. Yang terakhir kita punya program namanya IndoWeb Mengajar. Jadi kita memberikan sosialisasi ke sekolah, ke kampus-kampus, bagaimana profesi-profesi di startup. Ya, di startup. Sampai saja itu pengen cita-citamu jadi apa? Kan S1 ya. Ke depan jadi apa? Oh, bingung toh? Bingung karena dia nggak tahu bahwa di IndoWeb ini ada profesinya. Misalkan Pak saya senang gambar, sampai di front end Mas. Saya harus lebih banyak ke Figma misalkan, desain kayak gitu, ya kan? Saya senangannya udah database, berarti bisa pakai backend sampai urusannya IPA, ya. Saya senangannya sama gitu ya, model-model jaringan, sama di server dan networking, cloud engineering. Itu masalahnya banyak banget ya, dan harus ada orang yang tertentu.
Saya senang Pak, kotak-kotak apa namanya security. Oh, sampai bagian cyber security-nya Mas. Nah, itu bikin ISO-nya itu mahal banget ya. ISO 27001 tentang keamanan data itu mahal banget. Sampai kalau memang tertarik ke sana ya, jadi hacker putih. Oh, jadi hacker hitam. Kok ada putih ya? Hacker pesantren ya. Nah, yuk. Oke, lanjut ya. Check out dengan udah gampang ya, e-commerce. Terus lanjut aja. Kita akan langsung ke ini tren digital marketing di 2026. Next yuk. Kita akan memasuki tentang economic outlook ya. Tahun kemarin itu sudah lumayan. Jadi kita ada di dunia industri. Sekarang ini agak lumayan ada harapan. Karena sekarang tidak ada politik ya. Zaman tahun sekarang ini nggak politik. Kalau tahun kemarin ada politik itu duit entek namanya pilpres. Ya, gara-gara apa? Di aplikasinya ditayang gitu loh. Ya, itu nggak jalan-jalan gitu. Jadi sekarang nggak ada pilpres, nggak ada apa ya. Jadi rada kondusif walaupun itu dicemooh oleh menstreanya Panji. Lihat ya. Wong-wong serane Panji lah. Panji si anak apa? Petualang apa Panji sebut? Panji komika sekarang yang lagi ngetren gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi rada enak. Outlooknya dengan adanya Pak Purbaya itu juga memberikan secerca harapan di dunia industri. Ya, di IT juga rada menggeliat sekarang ya. Walaupun banyak startup yang tumbang. Benar kan? Eviseri, Tanihub, banyak banget, duitnya gede-gede. Tapi kita memilih mazhab beda dengan startup yang lain. Kalau startup lain mereka mendapatkan investor dengan membakar ya iklan dan jor-joran, kita enggak. Kita lebih ke organik saja ya. Uang yang ada kita putar lagi menjadi modal. Dulu kan saya sendiri ya bikin aplikasi di WA Mas. Ya kita presentasi sendiri, ya kita apa ya bak didandani dewe ya semuanya sendiri. Setelah itu merekrut 1-2 orang, 3 orang, 10 orang ya akhirnya alhamdulillah bisa berkembang ya. Terus lanjut aja next yuk. Nah, kalau kita dilakukan di tahun ini itu harus terkait sama efektivitas, efisiensi dan digitalisasi. Jadi kalau pondok kok nggak menerapkan ini, seluruh bisnis ya organisasi kalau tidak menerapkan ini kosnya tinggi banget ya. Jadi misalkan konten kan harusnya setahun, bagaimana dengan AI itu bisa 3 bulan selesai, harus begitu ya kan. Nah ini menjadi hal yang urgent ya. Belajar juga gitu ya, belajar aja ngandalke AI tapi bagaimana kita ini punya kerangka berpikir untuk menjalankan promnya ya. Nah gitu. Prom itu kayak kalkulator, AI kan kayak kalkulator sih, bagaimana kita memberikan perintah. Tapi kalau sampai tidak paham tentang bagaimana operasi sebuah penjumlahan pengalian, ya iso, ya kan? Nah, life cycle di marketing, ya, ini adalah konsepnya. Ya. Ini panjang banget kalau kita terapkan dan agak lumayan, serius. Ya, bagi yang nggak serius sih tidak. Ya. Jadi mulai dari yang ini, ya, Windows Shopper sampai ke purchase, sampai terakhir adalah lead customer, loyalty customer, engagement, convert, ya, reach, convert sama engagement ini. Lagi next, lanjut ke sini, ya. Jadi ya dari sini yang sudah paid sama repeat order, ya, loyal customer, sampai ke sini ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah masuk ke sini, CRO-nya, ya, lain-lainnya, banyak banget yang harus kita pelajari. Ya, ini dosennya merasa terpikir, ya. Bingung, apa Pak terapan ini? Sosial media kita punya, landing page kita punya, homepage kita punya, product page, ya, product fit-nya gimana? Ya, ada CRO, merchandising gimana? Marketing automation-nya gimana? Nah, itu harus begitu semua. Ya, ini dari sisi digital marketing. Next. Yuk, nah dari channel ini teman-teman, ya, pada akhirnya adalah di internet medianya, ya, mulai dari sales marketing, ya, social marketing, digital marketing, sampai ke sini, ya, PCP, ya, kalau kita paid marketing itu iklan, ads, gitu ya, diterapkan di sini. Ada affiliate ini paling, ya, jenengan, ya kan, ada publisher email, sampai terakhir adalah dari sisi ini.
Partner email sama co-marketing. Co-marketing itu hampir sama kayak reseller lah. Kalau di kita namanya mitra partnership kalau di Indo. Next ya. Ya. Nah, teman-teman di tahun ini itu luar biasa perkembangannya. Ya, dari seluruh yang ada ini paling banyak adalah wedok dalanan. Ya, ini ya. Umur 81, 15. Sekarang anak kecil-kecil itu sudah pakai HP. Benar nggak? Kalau HP-nya diambil itu nangis-nangis. Ya, dia kayak ayamnya sampean. Kalau HP-nya diambil nangis-nangis. Ya. Maksudnya ayang-ayangan dulu. Ayang-ayangan itu ya kalau kita jalan dia ikut ayang-ayang. Ya, next yuk. Nah, di sosial media tren next ya kemarin itu tetap video based konten itu menjadi idola. Jadi kalau dulu di Indoweb ini kontennya adalah 80% berupa teks, ya, terus 20% berupa video. Sekarang dibalik, 80% harus video, piye caranya, ya, sama 20% SEO-nya itu konten redaksi tulisan, ya, kan beda sekarang, ya. Semua harus diunggah video. Pernah lihat di Detik? Nah ya, semua informasi berita di Detik itu mesti ada videonya, video 20 detik. Lihat nggak? Nah, gitu. Kenapa dia melakukan? Karena dia sadar bahwa sekarang ini larinya adalah di base konten itu dia jadi video. Jadi nanti kalau tim tim apapun ya, misalkan di bisnis ya, apalagi bisnis digital ya, bisnis online, itu konten yang perlu diperbanyak adalah konten videonya. Bisa misalkan ke YouTube ya, itu yang versi lebih dari 1 menit ya. Harus ada itu pakanannya ya, 1 menit itu apa saja. Kalau kurang dari 1 menit, kalau di YouTube namanya short. Kalau di pondok namanya dot. Ya. Short.ho kan lo ya? Ya, gitu. Lagi ketawa. Ya, berarti kurang ya. Terus kalau di YouTube ada kalau di Facebook ada yang Facebook Pro, ya kan? Terus ada yang Reel. Reel itu nyambung ke Instagram, ya kan? Ada juga yang masuk ke TikTok, kan gitu. Jadi medianya banyak banget yang harus kita urus, ya. Seluruh media itulah yang kecil-kecil gitu ya. Makanya terus video pendek ini akan menjadi idola orang sekarang ini. Makanya kalau dari mahasiswa jangan suka scroll yang TikTok ya, short dot itu nggak boleh ya, karena dengan kita itu sering melihat video-video pendek itu analisnya kurang tajam. Kalau sampai mangan ya cuma dicipi 1 sendok, enak mana dengan mangan sak piring teh sama ya. Jadi kalau sampai itu melihat ya ilmu tentang digital marketing, cuman ini ya, sebentar lagi langsung di scroll ganti. Itu sama dengan kayak sampai icip makanan sak piring. Nah, kan? Nah, yang sak piring itu biar kita tuh enak apa? Ya pakai di YouTube, ya di podcast. Itu harus kita latih supaya lebih mendalam materinya. Itu ya, next. Oke. Nah, ini ya. Jadi video modelnya apa? Di short form videonya sampai sekian ya. Influencer marketing sama podcast marketing. Yang lainnya sekian. Yang paling banyak adalah nih short ya, form video. Di video manapun yang short itu lebih banyak, 58. Nah, dari mana aja nih? Ini adalah dari sales kolektoral. Jadi marketingnya itu yang paling banyak apa? Email copy. Ya, ini yang email ada nggak? Pakai email marketing email? Nggak pernah kan diajarin. Jadi channel marketing kan banyak tuh, dari video, ya dari konten, ya dari sosmed ataupun dari yang lain, ya banyak. Sosial media copy, ya sosial media image, ya chatbot, website image, SEO konten. Jadi ini harus ada SEO konten dan lain-lainnya. Ini ada bagaimana kita membuat sebuah traffic masuk ke kita. Jadi kalau ini caranya mengolah. Next ya. Nah, video konten apa saja ini? Yang pertama adalah 3 detik pertama, hook ya. Kalau kita bikin video itu yang hook pertama aja. Selama 3 menit itu 3 detik dia akan tertarik, maka selanjutnya akan tertarik. Ya.
Video intake, jadi ada video-video yang intake ya, digunakan untuk TikTok biasanya. Begitu pula dengan musik tren. Jadi kalau kita bikin video, musik trennya sekarang apa? Ojo nek iki nganu lho, videone pondok iki sholawatan terus. Nggih, enggak apa-apa, ya kan? Sholawatan. Tapi sholawatan sing rada terkenal. Sholat apa ya? Sholat apa, Mas? SBY. Tahu kan yang nyanyi SBY itu? Coba orang ngerti. Oh, orang ngerti. Yes. SBY ketika ya, itu penyanyi cewek. Ya, itu sholawatnya bagus. Oh, sampai sing ngertine cuman sapa jenenge Nisa Sabianto. Nisa Sabianto. Sekarang ya cover itu yang bagus ya SBY itu sempurna ya. Banyak lah ya di luar sana. Terus apalagi ada yang voice over juga bisa dan lain-lain. Ya, next yuk. Nah, IS sebagai marketing. Next ya. Jadi IS sekarang luar biasa ya. IE untuk apa ini? Untuk cabut. Jadi kita juga lagi belajar ya. Sekarang semua pelan-pelan misalkan gini, di Indoweb ini kan kita punya ini ya, punya absensi ya. Seluruh karyawan itu harus absen. Nah, itu nanti ada notif ke Telegram. Setiap hari nanti ada laporannya. Setiap bulan ada laporan. Pakai AI aja. Pakai namanya Mas Wahdah, ini kayak gini, ya. Repot presensi 2006 tepat waktu. Ini ada seteratan nggak Mas? Ya, ini tepat waktu. Saya 1 hari Mas, coba. Ini nggak apa-apa, ambilkan. Dalamnya kocok dewe sama kata duduk ini. Nah, next. Nah, ini adalah. Nah, ini kesimpulan dari ini ada 17 karyawan, 16 hadir dan 1 karyawan sakit. Ternyata 1 karyawan yang telat dan 1 karyawan pulang awal. Beberapa karyawan juga tercatat belum melakukan absensi pulang. Winda AI. Jadi yang menyimpulkan itu AI. Ya, namanya Mbak Winda. Sakjane itu web itu juga dibolak-balik jadi Mbak Winda. Betul. Ye, ini kan terkenal. Kan nggak seru. Namanya Mbak Winda web. Ya ini contohnya. Nanti juga ada rekapan per bulan ya. Jadi 1 bulan itu berapa persen itu ada Mas. Nanti aja Mas. Lanjut yuk. Aja kakek nek ngidoi wong ya toh. Nah. Bahasanya ngidoi kok nyayuri ya. Duduh tahu enggak wong ora Jawa sampeyan ya. Jangan duduh ya. Sayur. Nah, ini tadi ya sebagai chatbot, sebagai AI analitik. Tadi dianalitik ya? Dianalisa kan? Oh, enak ya. Besok juga begitu. Mahasiswa yang paling rajin. Oh, ini mahasiswa dibablek. Oh, iya ono. Iki kira pernah ngumpulke PR, ya tugas dan lain-lain misalkan. Ini sampai ke operasional marketing dan lain-lain. Konten generator biasa itu ya. Naik aja Mas. Yuk, ini banyak banget ya sekarang pilihan kita ini. Kalau alat itu banyak banget. Tapi kita harus selektif lah ya. Next ya. Nah, user generated content UGC ya. Bangun kedekatan dengan pelanggan lewat konten yang Anda buat. Jadi kayak gini. Contohnya kayak apa Pak? Contohnya gini. Di Indoweb ini kan jualan aplikasi, lebih ke pondok, ke sekolah. Terus kontennya apa ya? Oh, kontennya kalau kita mau nyunting itu seharusnya kan harus anak-anak. Oh gitu. Caranya adalah kita kerjasama sama sekolahan dengan cara yang pertama tadi Indoweb mengajar. Kita datang ke sekolahan. Nanti kan di syuting tuh anak-anak yang lagi apa. Itu sebenarnya konten menerapkan tentang UGC. Terus apa lagi? Ada kunjungan gini. Berarti industri sama Dudi ya. Dudi itu kena uang magang, itu istilahnya kalau di kita ya Dudi, dunia industri, dunia usaha. Nah, gitu kan. Nah, itu harus ada kolaborasinya. Ya, itu konten-kontennya banyak. Kalau kita ke pondok biasanya kita bikin namanya santri konten. Ya, ada dilombakan. Santri konten. Kok iso ya? Biasanya Ramadan, ya. Kalau Ramadan sampai gimana? Ngaji atau ya turu mulai turu ibadah itu turu. Ya, nah kalau kita ada namanya program santri konten. Biasanya ke pondok pelosok sana, ke pondok-pondok yang lain sekitar Kediri. Ya, kita bangun bahwa bikin konten ya sahur digawe konten. Itu juga ibadah. Nah, caranya gimana? Nanti
kita ajari sama tim-tim yang lain. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi tetap kita Ramadan itu juga bernuansa ibadah, memberikan, karena kita kan nggak ngerti. Wah, kita kuning ngaji kita kuning kan ya nggak ada. Kalau kita ini yang dibaca PDF, benar nggak mas? PDF. Iya, materi-materi opo kita kuning kan hanya di pondok. Sampai tuh belajar kita kuning apa dia? PDF dong. Masya Allah. Ayo deh, naik mas yuk. Nah ini ya. Jadi kontennya mulai dari sosmed konten, live streaming sama video, jadi video. Nanti akan ada produk review sama testimonial. Nah teman-teman, kalau kita ini mau misalkan ya, mau makan ke sebuah restoran, sebuah rumah makan, itu yang sampai lihat apa dulu? Menu. Terus testimoni ada nggak? Rating, review. Ya. Kok sampai percaya kalau review? Percaya? Ya, ngono ya. Jadi anak-anak muda ini, pondok apa sing apik dilihat, pondok sing ngelek-elek wong akeh ora sida pondok kono. Ah, bener gak? Ya, tapi pondok ini bagus-bagus ya. Padahal itu iso disetting. Bener gak? Bisa kita setting ya. Gawanan ini tak review 200 sampai 1000 bagus itu bisa. Ya. Ngono. Ya. Dan banyak juga orang-orang yang kesini gara-gara lihat ya ini ya. Di review dari Google, oh di web bagus ini, padahal sing ngisi arek-arek makan dhewe. Oh, ngisi welek, tak tok nih. Coba di review api. Tapi kan demi kebaikan, boleh ya. Tapi apik lah ya dibanding sama kalau kita hanya makan di dinas, ora entuk apa-apa iku. Kan untuk kopi tok paling ya. Kalau di sini kan sudah ada kurikulumnya. Ya. Ya. Contohnya Mas, ya, browser. Nah ini, jadi kita ada namanya ketik aja magang.indeweb.id magang ya, ini tik tulis. Nah ini ya teman-teman, kita punya LMS. Nah kategorinya apa? Diklik. Nah ini materi-materi yang kita berikan ke anak-anak magang. Cakep kan? Kalau sampai magang di luar sana nggak ada kurikulumnya ya tentang social marketing, teknik presentasi. Karena setiap hari Sabtu, anak-anak hasilnya harus dipresentasikan di sini. Ya, jadi anak-anak yang biasanya uyu-uyu, sing ora iso ngomong, setelah 6 bulan dari sini, itu jago ngomong, jago presentasi. Biasanya gitu. Wah, bapak nih muridku iso pinter-pinter, nerang yo langsung ceng. Alah bu, itu anak yang memang dasarnya pinter, tadi betul. Ya kan? Padahal di sini nih didik luar biasa. Ya, gitu teman-teman ya. Ada nggak anak yang tempat makan yang bikin kayak gini? Ya, makanya kita syukuri, kita pengen yang baik. Sampai misalkan belajar tentang program web komputer, ya PHP basic sama Laravel ini cukup ya. Kan menguasai Laravel untuk sebelum ya kan? No. Sampai senang apa? PHP utawa Python atau Golang PHP. Ini om, sampai tak ajari PHP basic. Ini biasanya anak-anak SMK, ya. Jadi kalau mau makan di sini harus testing logiknya ya. Logiknya jelas enggak? Ngaku-ngaku programmer tapi disuruh buatlah database dari invoice ini, price. Jangan percaya bahwa dia programmer. Itu abal-abal. Ya, benar enggak? Tahu kan? Sampai bikin, tak tanya, Mas bikinkan database dari invoice ini. Kira-kira apa saja? Sampai orang iso berarti sampai orang pernah masuk di pas mata kuliah database, ya kan? Normalisasi UPY caranya nggak paham. Nah, kira-kira gitu ya. Next mas yuk. Nah kasih dulu ini, ya. Next. Oke. Nah, nanti kita tanya-tanya. Next aja. Affiliate marketing lanjut. Yang lagi next aja. Nah kita punya namanya affiliate marketing. Lanjut next. Nah kita punya channel namanya Mitra Internship ya. Di Indo ini punya banyak ya. Jadi Mitra Internship kita di hampir di setiap kota itu boleh menjualkan aplikasi yang 14 tadi. Ya, nanti kan akan disampaikan oleh tim ya, ada ya. Sampai ini ya programnya luar biasa. Jadi sampai iso ngedolne sampai dapat fee lah, paling gampang. Ya kan? Ya. Next aja Mas. Ya,
omni channel marketing. Nah, kita sekarang ini jangan hanya mengandalkan satu channel aja. Yang punya toko online jangan mengandalkan Shopee saja, tetapi ke omni channel, banyak channelnya. Next, ya. Nah, omni channel itu apa? Omni channel ini channel di store juga ada, e-commerce juga ada, sosmed juga ada, marketing, sales sama CS, customer service. Ini customer service, habis itu ke CRM, ya. Jadi diolah ke sana supaya apa? Supaya ini menjadi sebuah ekosistem digital marketingnya. Kalau hanya mengandalkan, Pak, saya punya di e-commerce di Shopee Tok, Mas, kok sampai Shopee Tok? Besok kalau akunnya sampai ke band, orang saya dodolan misalnya. Nah, terus gimana, Pak? Bikin ini di sosmed juga harus ada, ya. Terus di channel in-store sampai bikin websitenya, website online-nya harus ada. Hati-hati ya, kalau sampai akunnya di sosmed, akun di sosmed itu bayar kan gratis? Gratis. Kira-kira ada apa ya? Ada kemungkinan di hacker nggak? Ada. Di bandit ada nggak? Ada. Nek sampai di bandit, orang saya jualan namanya. Yang bisa kita kuasai hanya website atau ini channel in-store-nya. Toko online sampai gawe nih. Ojo percaya kalau Shopee tok, ya. Shopee sampai bisa di bandit atau sampai ada produk baru wis entek. Nah, gitu kan. Nah, ini namanya di omni channel. Ya, belajar di sana luar biasa ya. Pokoknya enak lah ya kalau kita senang di digital marketing itu. Ternyata ini ya, ilmunya banyak banget ini. Ya, next yuk. Ya, ini konsepnya ya. Jadi web, store, web, mobile, sosial sama akun. Ini jadi satu, integrated. Nah, dijadikan satu gini. Di luar sana ada CRM-nya ya, langsung ada CRM-nya. Konsepnya begitu. Jadi dari sosmed tidak atur semuanya. Ini hilang sampai nanti repot di sini. Naik aja Mas yuk, channelnya. Nah, digital marketing roadmap. Nah, di roadmap digital marketing roadmap mulai dari business goal. Jadi kita harus membuat business goal. Ada namanya roadmap ya. Kita roadmap ke depan. 3 tahun ke depan ini kita mau bikin pesantren kayak apa sih? Harus kita buat ya supaya programmer itu juga langsung membuat sebuah step by stepnya, marketing juga gitu, ya kan, konten juga gitu. Nah, mulai dari bisnis goalnya kayak apa. Setelah itu product developernya gimana, ya kita punya selama setahun kayak apa. Selanjutnya adalah di R&D-nya di sini, ya. Riset channel marketingnya apa yang kita pakai, ya. Setelah itu konten-kontennya gimana caranya buat. Ada budget marketing sama analisis ya. Biasanya analisis kita minta bantuan ke AI. Biasanya gitu sih. Coba analisis terkait dengan kayak gini. Ini asumsinya saya, asumsinya sini. Terus tambah lagi apa? Next yuk. Siapa ya Pak? Terima kasih ya. Kita ada berapa pertanyaan ya? Mas, coba Mbak, ini ada hadiahnya ini. Ini ada hadiah. Kok naik Mas? Wah. Ya, yang tanya Bapak dikasih hadiah. Allah itu maha pemurah. Tahu nggak? Subhanallah, alhamdulillah. Mas wes dapat pahala. Sampai tanya aja dapat ini. Kita ingin meniru sifatnya Allah, pemurah. Ada juga ini ya. Wes, Mbak Kiki bisa ditanyakan materi-materinya ini terus dikasih hadiah. Ini pertanyaannya langsung saat ini atau nanti di akhir aja Pak? Masih ada. Saya mau. Gitu. Teman-teman pantai ya teman-teman ya. Oke, sekarang itu teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja. Bisa ditanyakan ke Pak Mahfud, nanti kita ada hadiah. Oke. Yuk. 3 pertanyaan dulu gitu ya Pak. Boleh. Ya. Silakan teman-teman boleh raise hand kalau ada pertanyaan. Ya Mbak Cahya. Oh nggak saya tanya. Mbak Cahya, silakan Mbak Cahya. Nggak ada yang tertarik digital marketing ternyata. Wah, oh ya, monggo Mas. Mbak. Oke. Sebut namanya Mas ya. Jadi nggak boleh samaran loh ya. Kalau cewek nama saya Bunga, nama samaran. Wah, repot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Maksum. Saya bertanya Bapak, mungkin ada tips dalam pembuatan SEO agar jualan kita itu tetap ada di atas sendiri gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, yuk.
Oke, nggak ada kita kok. Oh. Mungkin Kak Maksum dulu aja Pak. Oh gitu. Harus tanya ya. Sampai harus paham kan digital marketing. Apa yang saya yang saya presentasikan itu orang 12 itu ya. Itu baik ya. SEO itu adalah ilmu silent ya. Jadi ilmu yang nggak terlihat tetapi nyata ya. Jadi kalau orang kita ini pengen jualan online tapi dia nggak paham SEO itu nggak ada ya. SEO diterapkan di semua channel ya, website ada SEO-nya, konten ya kan, nanti ada long tail dan lain-lain ya. Itu betul ya. Yang kedua adalah di semua channel e-commerce itu mesti ada. Sampai harus analisis data-data dari yang paling laris misalkan. Ada nanti ikut caranya mana Mas? Ini harus workshop dewe. Kalau dijawab di sini kata kurang mana ya. Jadi SEO-nya tuh banyak banget ya. Nanti kalau kita mau belajar tentang SEO kita ajarkan ya. Jadi long tail, ada keyword gitu ya. Mas, kita jawab ya, langsung praktek boleh. Oke, Mas, satu keywordtool.io. Nah, caranya ketik aja keywordtool.io ya. Kita mau cek apakah di Unibdu ini sebuah perguruan tinggi yang bagus di Jombang atau enggak. Oke ya. Keywordtool. Oke, betul. keywordtool.io. Nah, ini ada klik io. Nah, wes. Nah, kita klik. Oke. Ya, ini langsung praktek. Ini orang ini di Indonesia aja. Ya, globalnya diklik Indonesia. Indonesia, klik Indonesia. Oh, Pantri Indonesia. Oke, ya di sini aja. Ya, kampus terbaik di Jombang. Kampus terbaik di Jombang. Di Jombang. Nah, klik. Nah, lihat ya. Ya. Kampus terbaik di Jombang. Ke bawah. Nah, kampus terbaik di Jombang mana saja ini? Ya, oke, kampus terbaik di Jombang. Gak kelihatan setnya ya. Urutan kampus terbaik di Jombang, kampus swasta terbaik di Jombang, kampus terbaik di Indonesia, kampus di Jombang, mana aja ini? Kampus di provinsi. Nah, ini namanya keyword. Ya, keywordnya sih. Jadi kalau nanti kita bikin artikel namanya inilah 5 kampus terbaik di Jombang, saya kan harus bisa nyenggol sini. Kampus Jombang adalah Jombang di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Timur, ya kan? Nah, pesantren Jombang. Jadi ini biasanya diterapkan ada 10 keyword yang harus muncul, gitu, ya kan? Bawa lagi Unstad terbaik di Jombang. Ya, kayak gini. Coba, Mas, apa ini di copy, di copy aja ya. Di copy paste ini ada apa namanya? Copy. Sekarang kita ke Google. Ya, langsung aja klik. Nah, dik mana? Unstad terbaik adalah Unhasi sama Unibdu. Waduh, nomor loro rek awak dhewe iki. 3, Pak. 3. Yang pertama Unhasi, terus Undar, terus Unibdu. Masyaallah. Ya. Tahu Mas ya? Sampai sebagai orang-orang Unibdu sampai loro ati enggak? Oh. Wah, soleh. Enggak apa-apa ya. Gitu ya. Ya, jadi Unibdu dan PTNU terbaik nasional loh. Nah, ini ada namanya rekomendasi. Kalau diklik ini ya, ini adalah dari IAI biasanya. Ke bawah Mas. Miso Sumor. Nah, ini ya. Unibdu paling apik mana ini? Nah, gini, ini adalah kerjaan yang orang lain nggak nyangka, bener nggak? Tapi ini adalah branding, ya, nge-branding sampai. Masuk orang masih juga bicara belajar SEO. Cukup ya. Nanti kalau mau nganus, maka mau kini, right? Oh, sabar. Gak bu, gak? Maka mau kini 6 bulan nganus sampai lulus langsung bisa ngubah. Oh, ini nomor 1 terbaik. Ya, oke, Mas. Ini karena nanyanya berbobot, tolong jelaskan ini. Atau
nanti maju aja ya? Iya, Nanti saya maju, serah nanti terima aja ya, serah Pak. terima lah ya orang seru lah. Yang lain yuk. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Ada Mbak Cahaya mungkin tadi. Oh iya. Oh iya, ini Mas, dikasih Mas. Gampang ya ternyata ya, belajar kayak gini gampang ya. Langsung praktek gitu ya. Gampang lah ya, belajar sekarang. Ya Mbak, jangan angel, aku udah tua ya. Dapat yang pinter sing angel ya. Apa Mbak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cahya Ilmawati. Mau bertanya kalau misal CO-nya itu udah tinggi, cuman ratingnya itu rendah, cuman rating dimersnya itu. Oh ratingnya. Iya. Rating mau pakai apa? Di Matrik kita pakai apa? Atau WB Matrix? Kalau di Google Maps itu kan ratingnya ulasan gitu. Wah ulasa. Kawin Reni itu tak kon ulas arek-arek ini langsung akeh. Ya, jadi SEO itu banyak ya teman-teman ya. SEO yang on-pack sama out-pack. On-pack sama yang off-pack ya. Kalau yang di dalam kita harus bikin namanya struktur, kayak stupanya itu kayak apa. Jadi harus dibikin dulu. Ya, di aplikasi kita ya biasanya ditanam pakai plugin UAS ya. UAS yang premium itu dia akan mengatur ya teman-teman ya. Jadi lebih gampang nanti. Walaupun kita bikin apa ya, kayak bikin SEO-nya itu sudah kita tetapkan, nanti akan ada. Tadi kan sudah tak jelaskan. Misalkan kita bikin apa namanya kampus terbaik di Jombang. Terus ada keyword-keywordnya. Keyword-keywordnya masuk semua, nggak apa-apa. Nanti baru dibuatkan long tail-nya. Keyword long tail namanya. Long tail itu lebih dari tiga kalimat, ya tiga kata. Misalkan aplikasi pesantren, itu kan 2 ya. Aplikasi pesantren gratis 3, ya. Terus jual aplikasi pesantren 4. Nah, ini long tail. Nah, itu harus ada, kita buat misalkan 100 konten, ya kayak gitu. Nanti akan bisa masuk. Nah, gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita optimalkan di SEO ya. Biasanya SEO itu juga datang dari video ya. Jadi video YouTube nanti akan kemungkinan tambahkan keyword kayak gini. Nah, biasanya gitu. Ada namanya rekomendasi gitu kan. Jadi itu kita pokoknya satu keluarga dengan Google itu harus kita jamin. Misalkan kita website website-nya apa sih Mas? Buka ya, buka website. Oke, coba Mas. Apa Unibdu nggak bu? Unibdu dikasih. Ya, oke Mas. Unibdu Jombang wes. Unibdu wes. Tekan Jombang wes. Nah ini klik PMB lah. Sing Unibdu langsung ya. Ono tak? Oh ya wes. Kan burine Mas. Sampeyan iki kaya wong ora unibdu.ac.id lho. Nah, iki wes. Ya Allah. Sampeyan pernah kuliah enggak sih? Bukan, ini mana iso. Ayo, nggih. Nah, ini. Nah, unibdu. Ini gini caranya. Dari kita bisa menganalisis bahwa seberapa banyaknya kuliah enggak masuk ya, pas acara kayak gini dia nggak langsung jadi rapati ya. Ya oke, sudah lumayan ke Cloudflare ya, jadi sudah lumayan bagus. Terus penuh cinta ya, cinta opo ya, nature. Oke ya, nanti aja guys ya, itu Mbak ya, mau analisis itu nanti karena waktunya untuk mepet ya. Lanjut ya Mbak. Nah, 2 pertanyaan itu. Oke, terima kasih banyak atas 2 pertanyaan tadi dari Mas siapa? Mas Masul dan Mbak Cahya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya Pak. Ayo, oke.
Tiga lagi. Saya gampang-gampang. Oh, satu pertanyaan lagi. Oh, oke, 3 boleh ya. Oke teman-teman, satu pertanyaan lagi ya. Buat teman-teman kita, Pak Mahfud, silakan raise hand. Oh, ya. Oke yuk. Oke, ya Mas. Sementara nggak boleh. Kritis gitu loh ya. Mahasiswa kritis orang pernah demo belas. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Daniel Alamsyah. Pertanyaan ini menyimpang dari materi ini, Pak. Oke, imbang rawo. Ini pertanyaannya tentang Hinduan Oke. itu sendiri. Jadi, apa latar belakang Bapak berdirinya Hinduan pada tahun 2015 itu gini? Latar belakang itu, siapa pikir latar depan nggak? Oh ya. Sebetulnya usaha itu kan di ini ya. Jadi kalau jenengan mau usaha itu kan dari hobi dulu. Ya, bahasanya gitu. Karena kalau usaha itu dilandasi dengan hobi, itu walaupun kita ini terseok-seok, kita ini gagal, kita ini sakit gitu kan, itu enggak kita rasakan. Coba sampai ketika sayang sama ayam, bener nggak? Nah, Mas, antar gini loh. Wah, terak bulan ini antar kuyo, padahal udah terus, bener nggak Mas? Orang dirasakan. Awalnya rada penak orang kok Pak di media. Gitu. Jadi ketika saya hobinya adalah di digital marketing sama di IT. Jadi saya senang, ya. Dan itu yang saya bisa. Aku kan kelas raiso. Jadi dulu ya saya kuliah teman-teman, ini bukan sombong ya. Saya kuliah semester 2 itu saya sudah ngajar di LPK. Tahu LPK ya kan? Ya, semester 2 itu saya sudah ngajar di LPK 3 LPK. Dan saya sudah stop untuk tidak dikirimi orang tua. Memang begitu. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menyetop kenyamanan. Kalau kita dapat setoran orang tua, dapat kiriman, itu kan enak loh. Nah, saya enggak. Ya, jadi semester 2 itu, Bu, Pak, enggak usah dikirimi nggih. Niki kangge adik-adik mawon. Lah awakmu piye, Bu? Kula sampun saged. Nah, ngono. Nek dong, saya Jawa Tengah ya. Jadi rada basa. Kapan basa Jawa paham? Oh, paham ya wis. Kira wong Sumatera paham ya. Jadi semester 2 itu sudah bisa mencari uang sendiri, ngajar. Kalau ngajar kayak gini biasa sih, ya. Ya, kemarin aja tahun 2022 itu saya ngajar di tenaga ahli di Kominfo, ngajar di provinsi. Kepala kasih, kepala dinas itu biasa lah ya. Kita wis ahli lah, ahli digital itu paham banget lah. Kayak iklan materi kayak gitu gampang lah ya. Digital marketing kayak gini paham. Artinya apa? Jadi kalau jenengan nanti gara-gara saya ini punya hobi di sana, sehingga sampai sekarang ya saya lakukan enak, ya. Sampai pernah 2-3 hari nggak tidur gara-gara aplikasi. Pernah, belum pernah itu turu gitu. Visi kurang turu. Nah ini visi sampai hampir sama kayak monitor. Nah berarti sering ngerti. Visi monitor itu kotak gitu kan. Nah gara-gara sampai sering begadang ya di depan. Nah kok guyu dhewe piye kita iki. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, jenengan saya tak tanya, jenengan itu hobinya apa sih? Mas? Apa nanti hobi? Olahraga. Olahraga. Sama tahu olahraganya itu golf. Tapi pakai mouse. Tahu kan? Golf pakai mouse gitu. Jadi gini teman-teman, saya banyak menginterview ya calon loker ya. Itu ketika saya tanya, Mas sampai hobinya apa? Saya hobinya musik Pak. Oke. Sampai pernah jadi juara nggak menyanyi? Nggak pernah.
Sama nggak hobi? Ya, saya hobinya olahraga. Pernah prestasi apa di olahraga? Juara 1 nge-track wah, berarti bagus. Jadi kalau kita tanya hobimu apa, tapi tidak ada prestasi, itu sebetulnya dia hanya alibi. Dia hanya mengisi kekosongan, nggak ada kegiatan. Hobimu apa? Voli. Pernah prestasi apa di voli? Ya, memang voli dewe ini kan. Iya, iya betul. Memang sama teman-teman voli. Juara 3. Oh betul. Berarti ya memang kan beregu ya. Ojo dhewean. Voli dhewe apa ini? Ya, gitu ya. Jadi kalau ditanya orang hobi itu harus ada prestasinya. Hobi mancing, apa hobi mancing? Saya juara 1, ya. Apa? Piala presiden Pak mancing. Oh bagus. Nah, itu. Hobinya apa? Tidur. Orang hobi masih sampai males. Nah. Cukup ya? Oke. Monggo yang tanya terima maju Mas. Ya, ada hadiahnya ini. 1 sama 2 gitu ya. 1 2 maju Mas. Mas ya. 3 sama 3. 1 2 3. Ayo maju Mbak. Ya, 1 2 karena pertanyaan berbobot dapat ini kan. Oke. Sini. Nah, ini Mbak. 3 kok itu. Ya, enggak apa-apa sini. Ayo Mbak, dikasihkan Mbak. Sini loh. Diambilkan Mbak ini. Oke. Bisa nggak Mas? Unboxing. Wah. Suka jalan itu. Iya ya. Sopo. Sopo tuh Mas iki? Kok atas kok? Wih. Promosi. Foto. Ada detail aja. Mbak, ini Mbak. Sampai unboxing aku rawani kan. Terima kasih. Mbak, nantinya Mbak. Wow, ini kok menahan panas sih. Baik, terima kasih teman-teman ya. Ini sekedar sharing namanya ya, sharing. Jadi nanti bisa kita lanjutkan. Kita sudah biasa sih. Minggu kemarin saya ke UNP. UNP itu juga terkait sama digitalisasi. Jadi terakhir saya ke SMK kemarin Dohoy. Ya, itu tentang konten kreator dan lain-lain. Nanti monggo silakan kita bisa sinergi. Kita juga bisa menerima ya. Sekarang ini sudah ada anak-anak SMK Telkom dari Ulidu, ada apa Ulidu apa? Darul Ulum. Nah itu sudah sama kita selama sudah hampir 2 tahun. Tapi sayangnya belum ada mahasiswa yang kesini, ya. Kita batasi setiap magang hanya 4, ya, yang terbaik. Jadi yang terbaik apa? Kalau dia serius di coding, nanti akan ada tes, ya. Tes tentang bagaimana dia bisa membuat sebuah program secara logiknya saja, ya. Logikanya nggak paham kan repot ya, misalkan. Terus kita juga kalau bagus langsung kita rekrut jadi tim, tim kita. Karena dari 20 orang nih, tidak semuanya di sini ya, tim kita nih. Yang tim namanya server tuh jarak ya, paling 2 bulan pisan, 3 bulan pisan itu di sini. Server itu penting, servernya urip apik ora ono error iki rasane ini ora apa-apa, ya kan? Nah, yang sering di sini ya konten dan teman-teman yang sini. Kira-kira gitu. Dari saya cukup ya. Terima kasih. Demikian, nanti masih ada 30 menit. Lanjut dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke materi berikutnya ya. Materi ini akan disampaikan oleh Mas Naufal Farasani selaku manajer tim kreatif dan konten Indoweb yang akan membahas seputar konten kreator, proses kreatif serta pengolahan konten di Indoweb. Kepada Mas Naufal, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, Unikdu, pembimbing serta teman-teman yang aku cintai, selamat datang di kantor kami di Indoweb. Teman-teman ada rencana jam 10:30 ada ke pantai ya teman-teman ya? Ya, kok nggak pada semangat mau ke pantai? Udah ngantuk? Oke. Teman-teman di sini rata-rata semester berapa kalau boleh tahu? Semester 7, udah pada skripsi? Udah pada skripsi, oke. Karena tadi kan udah dijelaskan materi sama Pak Mahfud banyak banget, terus habis kerja skripsi capek juga kan, pusing pengennya healing, kita materinya out of the box aja. Jadi santai aja karena cuma tinggal 30 menit. Aku tahu teman-teman pikirannya udah ke pantai gitu kan. Betul ya? Betul ya? Oke. Jadi sebelumnya kenalin teman-teman, aku Naufal Farasani selaku digital marketing di Indoweb. Saya bertanggung jawab atas program kreatif, kemudian website, konten, dan research market untuk kepentingan marketing di Indoweb sendiri. Kalau tadi Pak Mahfud menjelaskan tentang digital marketing, SEO secara teknikal, aku bakal kasih tahu secara faktanya aja teman-teman. Teman-teman kalau lihat konten di TikTok tuh di Indonesia yang ramai rata-rata kayak gimana? Kalau nggak ganteng, cantik, joget-joget, sambalnya yang nggak terakhir tuh yang Juliet ke Bali sama Nicole kan? Benar kan? Iya kan? Tapi kalau konten-konten yang edukatif, kemudian yang bervalue, berbobot, itu malah sepi. Kenapa teman-teman? Malas. Yang kedua kenapa? Nggak menarik. Apalagi terlalu tekstual. Beda cerita sama yang Juliet ke Bali kemarin. Siapa kita di sini yang nggak tahu Juliet ke Bali sama Nicole? Itu kan nggak faedah kan sebenarnya. Tapi anak-anak Gen Z kayak kita nggak mungkin nggak tahu. Oh, Jeffrey Nicole ganteng, nggak apa-apa ngerokok kan yang mungkin ganteng Jeffrey Nicole. Iya nggak bawa cewek-cewek gitu nggak? Benar nggak? Tapi kalau nggak ganteng jangan ngerokok deh gitu. Iya kan cewek-cewek kan? Enggak. Ini cuma buat pemanis saja teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bekerja dimanapun, ya, sebenarnya konten kayak gini tuh yang penting aku kan gak ganteng nih mas, gitu. Aku juga gak cantik, yang penting percaya diri teman-teman. Karena dimanapun teman-teman bekerja nanti, teman-teman bakal tahu company profile mereka itu dari sosial medianya. Iya nggak? Nggak mungkin teman-teman langsung ngecek HRD-nya. Pak, ini culture perusahaannya kayak gimana? Pak, gajinya berapa dong kalau boleh tahu? Ini boleh WFH nggak? Gitu. Pasti kan teman-teman nyarinya dari Instagramnya, dari TikToknya, terus kemudian teman-teman kalau emang main LinkedIn dari LinkedIn-nya. Iya nggak? Sebelum kita tahu itu pasti kita lihatnya di sosial medianya. Itu ngaruh juga ke kita nih teman-teman. Berhubung teman-teman udah semester 7, mau nganjak semester 8, bentar lagi teman-teman bakal ngerasain yang namanya job seeker, benar? Di sini ada yang pernah lihat drama Cina nggak? Ingat teman-teman ya, kita ini bukan keluarga Wijaya teman-teman. Ya? Kita ini bukan CEO yang menyamar. Kita nggak dipertemukan tentang nanti ada yang nabrak kita CEO kayak enggak. Itu nggak semudah drama Cina guys, enggak gitu. Ya nggak benar nggak? Kalau drama Cina kan ketemu ya pura-pura miskin, ternyata CEO. Kalau enggak dia dewa perang, ya kan? Kalau enggak dia pemegang kekuasaan, gitu kan? Enggak teman-teman. Nanti teman-teman bakal ngerasain yang namanya bolak-balik ngecek email, kemudian cek LinkedIn,
cek glins, kita lulus, benar nggak teman-teman? Ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri, zaman sekarang in this ekonomi ya, nyari loker lumayan susah. Oke, jadi teman-teman jurusannya teman-teman di sini kan Fakultas Sains dan Teknologi. Itu ngapain? Sorry, aku nggak tahu soalnya. Itu ngapain mas? Coding buat website. Oh berarti pemrograman, benar. Coding ya. Jadi teman-teman nanti kalau kerja coding gitu kan. Tapi apakah teman-teman nanti bakal kerja yang sesuai jurusan teman-teman? Contoh yang kayak saya teman-teman ya. Saya kuliah sastra Inggris. Ya. Belajar tiap hari bahasa Inggris, materi bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris. Di sini saya digital marketing, gak nyambung sama sekali teman-teman. Tapi juga ada teman-teman nanti yang mungkin kuliahnya di Unibdu coding, tiba-tiba jadi administrasi gitu misalnya. Jangan bilang jadi keluarga Wijaya teman-teman, enggak gitu ya, enggak. Jadi nyari kerja tuh emang agak tricky. Jadi kalau teman-teman emang nggak punya nilai jual dalam artian, ini aku kasih bocoran dikit tentang dunia kerja teman-teman, ya kan? Biar lebih relevan ke teman-teman nanti. HR itu kebanyakan nggak lihat dari nilai dong. Serius, HR nggak lihat dari nilai. Kalau teman-teman selama di Unibdu, berarti selama 4 tahun, nggak ada pengalaman yang ditonjolin selain magang wajib. Teman-teman ada magang wajib? Ada magangnya pribadi nggak? Kayak kampus Merdeka, terus itu ada nggak? Pernah ikut? Nah, kita kan bakal jadi yang namanya fresh graduate, belum pengalamannya, ya kan? Selama dari loker. Terus teman-teman bakal ketemu nih sama yang namanya HR. Mbak, Mas, tolong dong kenalin kamu, pengalaman kamu apa? Saya namanya ini Pak, gitu. Pengalaman saya nggak ada gitu misalnya. Terus minta gaji berapa? 10 juta, nggak logis gitu. Kebanyakan anak-anak Gen Z sekarang itu pengennya kayak keluarga Wijaya, lulus, kerja enak, gaji puluhan juta, bawa mobil, istri cantik, cowok ganteng, iya nggak? Tapi halu nggak bisa teman-teman. Serius, teman-teman benar harus menghargai proses karena yang namanya jenjang karir itu dari bawah. Nggak ada yang teman-teman bisa langsung ke middle karir, kecuali bapaknya teman-teman atau ibunya teman-teman yang punya perusahaan atau teman-teman punya koneksi. Tapi tipsnya gimana buat yang teman-teman nyari loker? Pertama, semisal ada loker tentang pemrograman, oke? Ada kualifikasinya minimal pengalaman 1 tahun dan segala macam. Kita kan nggak punya pengalaman nih, baru lulus, iya kan? Pasti HR itu kasih clue. Contohnya gini, teman-teman kalau cari loker itu jangan lihat di deskripsinya yang pengalaman 1 tahun, pengalaman ini. Tapi ada deskripsi yang kayak deskripsi kerja, tau nggak? Pernah tau nggak? Itu sebenarnya keyword kerjanya di situ. Kalau tadi kita bahas keyword website, kita bahas keyword kerja. Keyword kerjanya itu yang di situ teman-teman, yang pendek kalau teman-teman tahu, bukan yang panjang. Kalau teman-teman nggak. Kalau mungkin orang tua teman-teman ada yang HR bisa divalidasi karena saya juga udah tanya ke beberapa HR di beberapa company, mereka nyarinya di seperti itu. Ketika teman-teman nggak sesuai pengalaman teman-teman, misalnya nih, coba dong, tolong cariin Mas Wahyu. Ini kan file, sini ada deskripsinya ya. Waktu yuk, soal teh. Ya, bener gak? Udah macet ya? Aman. Kalau aman berarti sampai jam 12 ya berarti ya? Oh enggak. Enggak bercanda teman-teman. Nah, ini deh ambil. Iya. Nah ini. Tak ini mau ini. Nah di sini. Di sini ada tertera kualifikasi minimal SMK, multimedia, pria wanita maksimal 30 tahun, siap lembur. Berarti ini kerjanya nggak bener nih kalau siap lembur. Serius. Menguasai Excel, bersedia bekerja sesuai target kerja yang ditentukan. Teman-teman, kalau teman-teman pengen nyari pekerjaan yang tahu sih nggak bisa dilihat dari sini. Aku kasih tahu.
Di sini ada tertera siap lembur, teman-teman. Oke, di sini ada tertera siap lembur. Indikasi yang pertama, pekerjaan di sini itu berarti sifatnya nggak flat. Jadi teman-teman harus siap siaga di kontak kapanpun dan dimanapun. Standarnya kerja kan jam 8 sampai jam 4 atau kan jam 9 sampai jam 5. Benar nggak? 8 jam sehari. Tapi kalau ada kriteria seperti ini bukan menjelekkan, tapi ini fakta di lapangan, teman-teman. Kalau ada loker yang indikasinya siap lembur, tapi dia bukan sales canvassing ya, atau bukan shift malam kayak satpam ya, itu beda, harus lembur. Kalau ada kriteria seperti ini siap lembur, berarti indikasinya itu agak toksik, teman-teman. Agak toksiknya gimana? Pekerjaannya dia nggak pernah selesai di jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Teman-teman bakal di callback terus ketika di luar kerja. Oke? Jadi teman-teman harus melajarnya kayak gini juga. Nah, terus kayak masalah gaji, teman-teman. Kita sebagai fresh graduate juga harus realistis. Oke? Kayak misalnya gaji yang ditawarkan misalnya 2 juta. Aduh, 2 juta uang bulanan aku aja misalnya 5 juta nih per bulan. Nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Oke? Kita harus realistis sama diri kita. Kita fresh graduate, kita belum punya pengalaman, kita orang baru di perusahaan, dan kita ingin cari kerja. Gak ada ceritanya gaji yang langsung 4 juta, 5 juta, gak ada, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menemui ketika kerja di Jabodetabek. Tapi uang 5 juta di Jakarta itu kayak uang 1 juta di sini. Ya, teman-teman, saran aku buat teman-teman Unibdu besok ketika cari kerja, teman-teman boleh idealis, tapi jangan lupa realistis. Oke lah kalau teman-teman merasa punya value, oh aku kayaknya bisa nih, nggak apa-apa. Tapi harus realistis, teman-teman. Ya, jangan kayak kita kan pasti punya bayangan nih kerja di company ini dengan misalnya seperti ini, ya nggak? Bener kan? Semua di sini masih punya gitu kan. Tapi kita harus realistis juga nih. Ada nggak nilai jual teman-teman yang bakal ditawarkan ke perusahaan? Ada nggak kayak, oh kayaknya aku cocok nih dengan salary segini. Untuk fresh graduate, jangan lihat salary-nya dulu. Teman-teman cari pengalamannya dulu. Ya paling nggak 2-3 tahun lah. Karena apa, teman-teman? Kalau teman-teman nanti fresh graduate, terus di CV-nya itu kayak 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, itu nanti HRD-nya ngecapnya teman-teman itu butuh loncat. Ini anak kerja 6 bulan, keluar, 5 bulan, keluar, 7 bulan, keluar. Itu bakal jadi nilai jelek, teman-teman. Walaupun kelihatannya di CV-nya panjang banget dan penuh pengalaman, tapi di mata HR yang dia tahu personalia, dia punya bad influence di diri dia sendiri. Oh, ini anak berarti jam kerjanya dia cuma 1 sampai 5 bulan maksimal. Oh, ini anak 1 sampai 7 bulan maksimal. Pun dia kerjanya di company yang gede, teman-teman. Oke. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Saya pernah ketemu dengan HR-nya Astra di Jakarta, dan saya bertanya, nanya Bu Widya, Bu Widya gimana ketika melihat fresh graduate atau Gen Z yang dia secara pengalamannya banyak, magangnya di top-top company, bahkan BUMN, tapi kerjanya cuma sebulan sampai 6 bulan. Jawaban beliau apa? Gak bakal saya ambil, Mas. Kenapa, Bu? Padahal dia pengalaman. Karena dia ketulan cat. Indikasinya apa, Bu? Orang kayak gitu, dia gak bisa dikasih tantangan, gak bisa dikasih hal-hal yang baru. Oke? Dunia kerja sama dunia perkuliahan itu beda jauh. Teman-teman mungkin masih diingatkan sama Bapak Ibu dosen ketika ada lalai tugas. Kalau di perusahaan nggak ada yang mengingatkan karir kalian sendiri, teman-teman. Kalian bisa kerja, kalian bisa naik jabatan, kalian nggak mau kerja, paling kena pemecatan. Oke, perlu diingat ya. Itu harus diwanti-wanti. Jadi dimanapun teman-teman besok apply kerja setelah dari Unibdu di sini, ingat, lihat CV teman-teman baik-baik. Apakah pengalaman teman-teman dan calon hire ini sesuai dengan apa yang pengen teman-teman? Teman-teman harus pelajari. Nanti kalau misalnya pengen review CV di Google tuh ada reviewer CV, itu bisa nggak bayar. Jadi di situ ada kayak evaluasinya. Oh, ini deskripsinya terlalu seperti ini. Oh, pengalamannya seperti ini. Gitu. Karena teman-teman pernah dengar namanya CV ATS? Oke, pernah. Besok kalau teman-teman daftar kerja,
usahakan CV-nya CV ATS ya teman-teman. Jadi nanti bisa di search di Google buat teman-teman yang mungkin belum tahu CV ATS. Ada yang namanya teknologi itu screening teman-teman. Screening itu ada yang pakai alat, ada yang enggak. Oke. Kalau pakai alat, dia tuh cuma tinggal scan. Nanti di sebelahnya ada kriterianya. Misalnya kami siapa Mas Andre, misalnya jurus ini lokernya tentang akuntansi. Mas Andre pengalamannya tentang coding. Sesuai nggak? Nah itu kalau di screen pakai namanya screening di HR, itu bakal langsung ke reject. Gak mungkin Mas dapat panggilan interview. Tapi ada beberapa HR juga yang dia ngebaca satu-satu. Gak pakai itu. Jadi tetap dibaca dulu pengalamannya sesuai apa enggak. Terus dia dari mana, itu bakal dicek. Kemudian yang kedua teman-teman, ini kan paling konten. Sosial media teman-teman, sosmed. Teman-teman kalau nanti bisa daftar loker itu biasanya suruh nyantumin akun sosial medianya, bener nggak? Oke. Di sini ada yang anak himpunan atau anak BEM? Banyak ya? Himpunan banyak ya di sini ya. Oke. Berarti kalian kritis nih ya sama pemerintah ya? Enggak juga. Nah, oke. Nanti ketika teman-teman mungkin apply kerja yang di sana ada tertera mencantumkan username Instagram, bukannya HR tuh mau stalking teman-teman tuh enggak. Tapi kalau misalnya akunnya teman-teman itu public, dia akan lihat, oh nih anak nih postnya seperti ini, oh nih anaknya postnya seperti ini, oh nih anak nih misalnya dia ternyata anak senja nih gitu. Oh ternyata dia anak himpunan gitu. HR tuh cuma butuh itu, karena apa? Dia butuh kepribadian kita. Kalau misalnya kita kayak misalnya saya juga anak himpunan, anak BEM juga, sering di sosmed ngepost kayak Jokowi ini apa segala macam ya, saya pernah ngalamin dan saya pernah nemuin juga, saya di chat HR gara-gara hal seperti itu. Ini pengalaman nyata. Akun Instagram saya nggak saya privat, dan di situ saya lagi demo masalah omnibus law kalau teman ingat. Itu saya langsung dikontak sama HR-nya. Mas Novel dulu aktivis ya? Iya bu, kebetulan saya anak himpunan sama anak BEM. Kalau boleh tahu, dulu demo omnibus law itu gara-gara apa ya? Kita kan mahasiswa FOMO nih, ya kan? Yang penting demo keren, kelihatan ada tingkat ya kan? Dapat kenalan baru, udah. Saya nggak ngerti jawaban. Ya saya ngedemo omnibus law kan merugikan. Iya, merugikannya gimana gitu? Kita omnibus law kan tebel banget. Kalau teman-teman, nah, itu kan panjang banget, tebel banget. Aku nggak tahu tuh isi omnibus law itu apa. Yang aku tahu cuman nanti pekerjaan outsourcing itu akan dibuka lagi, udah itu aja. Saya nggak tahu bu, terus kenapa kamu post ini? Ya FOMO aja gitu. Itu zaman-zaman awal cari kerja. Akhirnya apa? Kena blacklist. Dan hanya gara-gara sosmed teman. Jadi berbijaklah kalian tentang sosial media. Apalagi sekarang kan ada UU ITE dan KUHP yang kemarin baru disahin itu sama Bu DPR. Jadi teman-teman lebih bijak lagi dalam sosial media. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya materinya konten karena ini buat intermezzo aja teman-teman, biar lebih kita sama-sama sharing. Oh ternyata nyari kerja kayak gini, nyari kerja kayak gini, gitu ya. Oke. Mungkin itu dari aku Mbak Gigi. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Novel, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita tetap buka sesi tanya jawab ya, tapi nanti singkat saja. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ingin skill sedikit nih ke teman-teman. Kalau di hijab ini tadi sempat disinggung juga sama Pak Mahfud di slide-nya. Kita selain fokus pada layanan digital, kita juga memiliki program mitra partner. Gitu. Yang ini yang mana program afiliasi itu terbuka untuk umum, tidak hanya di kalangan swasta saja, melainkan teman-teman mahasiswa di sini juga bisa mendapatkan cuan tambahan. Gitu. Nah, program ini nanti memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan komisi, gitu ya, komisi dari setiap proyek atau klien yang berhasil direferensikan. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai program ini nanti akan langsung disampaikan oleh Mas Diki selaku tim bisnis development kita. Gitu. Kepada Mas Diki, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjelaskan tentang
program mitra Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berlama-lama ya di depan ya. Tenang. Yang dari tadi itu pembahasan tentang CEO, tentang website, tentang iklan dan sebagainya. Kalau saya di sini mau memberikan info cuan, saya butuh duit gak? Butuh loh. Nah, kok ngebel aku ya? Enak dong. Nah, untuk dari Mbak Kiki tadi ya, seperti yang dijelaskan juga dari Pak Mahfud, dari perusahaan kami itu ada program mitra. Nah, program mitra itu apa? Cara sampean itu ya biasanya itu freelance lah ya. Ketika sampean nanti memasarkan produk dari Indoweb, ya, intinya pokok sampean bisa ngedolno, sampean nanti bakal dapat komisi. Ya. Semisal biasanya orang-orang closing di Jombang itu ada ya, di daerah mana Pak Azam itu ya, mitra Ngoro, Jombang Ngoro. Itu beliau closing itu semisal minimal itu yang saya tahu ya, itu 12 juta. Nah, komisinya dari 12 juta itu adalah 20%. Nah, 20% dari 12 juta berapa Mas? Ya, 2,4 juta. Nah, itu gawe sampean. Luwih-luwih tekan sanggune sampean sak wulan itu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin slide-nya bisa langsung loncat ke belakangnya Mas Wahyu. Tuh. Nah, jadi bagi teman-teman ya, ini singkat saja ya, bisa dilihat di situ di bawah itu ada nomor saya ya. Kalau mau cuan silahkan dihubungi. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut soal mitra partnership di sini. Insya Allah di bulan depan, di minggu depan ya, di minggu depan kita itu akan mengadakan sharing, terus pelatihan pengenalan produk dari perusahaan kita ya. Dan tentunya nanti sistem-sistem dari mitra ini bagaimana. Nah, terus bisa sampai lihat sendiri ya, di situ ada personal sama corporate. Itu titik garis perbedaannya itu cuma kalau personal ya, sampean nanti bisa ambil keuntungan melalui afiliasi 20% atau 10% dari harga transaksi sampean. Semisal sampean bisa menjualkan produk kami itu kan paling enggak kan 6 juta ya produk kita itu kalau dijual. Semisal jenengan itu bisa menjualkan sebanyak 3 produk, berarti 18 juta ataupun 4 produk, 24 juta. Nah, 20% dari 24 juta itu adalah 4,8 juta. Nah, itu sampai terima bersih, nggak ada potongan pajak sama sekali. Nah, itu untuk personal ya. Kalau untuk corporate ya, semisal dari bapak-bapak dosen, ibu dosen, nah ini memiliki perusahaan ya, memiliki perusahaan atau memiliki CV, PT, nah nanti bisa bersinergi dengan kami lah tuh, ya saling menguntungkan. Jenengan untung bagaimana, kita juga untung jalur bagaimana, itu ya Bu ya, saling branding dan saling menguntungkan. Intinya gitu Bu. Jadi pokok sampean hubungi aku, insya Allah sampean oleh duit. Yo, gitu. Itu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan soal ini. Bagaimana dari Mbak Kiki? Mungkin. Oke, bisa langsung di scan barcode yang ada di brosurnya ya teman-teman. Itu nanti langsung link ke ya, untuk barcode-nya itu di form Google Form. Ya. Kalau nanti ke saya itu bisa ke nomor langsung gitu ya. Sampai telepon nggak apa-apa ya. Video call ya bisa. Jadi 24
setuju ya Mas Ya, Rudi ya? siap. Oke. Mungkin dari saya begitu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan lewat WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Diki atas penyampaian programnya yang sangat menarik sekali. Oke, selanjutnya kita buka sesi diskusi sebentar aja ya, buat ditujukan ke Mas Naufal dan Mas Diki. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja. Nanti tetap ada hadiahnya kok. Oh ya, silakan Mbak, siapa tuh? Di bawah aja, di bawah aja. Ini pertanyaan untuk siapa nih? Mas Makan, oh untuk Mas Makan. Pertanyaan buat kamu nih Mas Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uma Sakina. Sini saya mau nanya, mungkin mau cerita dulu ya sebelumnya. Jadi sebenarnya saya cukup tertarik sama konten kreator. Nah, dulu saya sempat kayak gimana ya? Kan hidup saya kayak ini monoton gitu. Terus ketemu nih sama TikTok, ternyata asik nih. Terus saya masuk ke affiliate. Nah, terus banyak teman-teman juga yang affiliate itu dukung. Jadi akhirnya saya terus konten sampai follower saya lumayan sampai ribuan. Terus akhir ada kayak hinaan, kayak gimana ya, yang bikin saya down gitu, kayak ngapain sih TikTok kan alay, terus buang-buang waktu, ngapain, kayak padahal saya dari affiliate itu walaupun sedikit juga udah dapat kayak fee, dapat dari itulah affiliate. Nah, akhirnya saya dari situ down sampai setahun saya nggak konten lagi, dan kehilangan motivasi lah saya gara-gara ucapan gitu. Terus saya masuk kuliah itu ada MK personal branding. Nah, itu ada tugas bikin video, bikin personal branding. Nah, dari situ saya mulai kayak ada bikin video nih, ngedit video lagi. Akhirnya saya agak ada kesempatan nih ngedit lagi ya. Terus saya ngedit lagi. Akhirnya tapi dari situ udah nggak ada hujatan lagi. Saya nyoba konten lagi tapi udah kayak sekarang moody gitu. Kalau misal mau nggak mood, jadi saya nggak edit. Kalau mood ya saya ngedit. Gimana caranya kayak saya kembali ke ya saya Sekarang pabrik gitu. Kembali ke awal lagi gitu. ya semangat. Soalnya Gimana bikin down banget. Oh, lagi down. Oke. Mbak siapa tadi, Ulfa ya? Oke. Tadi Mbak Ulfa ya pertanyaannya. Pertanyaan tentang down nih gara-gara udah lama gak konten terus dapat judge dari teman-teman gitu ya. Ini maksudnya bukan teman-teman ini ya, teman-teman yang di luar ya, bukan ya. Nah, untuk masalah yang kayak judge itu Mbak Ulfa, gini. Orang-orang seperti itu sebenarnya tuh iri. Udah pasti iri. Penyakit yang nggak bisa diobatin cuma penyakit hati, bener kan? Itu cuma iri. Kita harus realistis saja. Emang dia bakal kasih aku uang buat skincare nanti? Emang bakal kasih aku uang buat healing ke depannya? Iya kan? Kalau kita nurutin, kita nih nggak bisa nyanyiin semua orang bahwa sebaik-baik perangai kita udah bagus dengan teman-teman atau pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Karena apa? Penyakit hati. Itu udah pasti di semua orang pernah mengalami itu. Ya nggak teman-teman? Kita nggak pernah ini, tapi ada yang nggak suka sama kita. Caranya gimana Bolva buat balik lagi? Karena kan Bolva udah ngerasa ini fee dari affiliate gitu, ya kan? Ya dikit-dikit lama-lama jadi kayak keluarga Wijaya gitu kan? Gak usah peduli Bolva. Output yang Bolva dapat dipertahanin aja. Orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya gak mampu kayak kamu. Jadi dia bisanya menghujat aja, oke? Orang-orang kayak itu cuma iri aja sebenarnya. Ini bukan kata-kata pemanis ya Bolva, tapi emang fakta.
Orang-orang yang gini tuh bisanya ngehujat aja. Jadi Mbak Ulfa udah nggak usah ngepeduliin orangnya gitu, ya kan? Biarin aja. Kalau emang itu dia udah toksik, kalau perlu diblok aja Mbak Ulfa. Oke, kalau emang udah istilahnya unfaedah, temennya udah nggak membawa benefit bagus buat Mbak Ulfa. Kalau kata anak sekarang tuh cut off aja. Serius, teman-teman kayak gitu tuh harus di cut off aja. Karena dia nggak bakal impact ke kita. Mbak Ulfa cuma dapatnya hujatan, mungkin di tongkrongan juga Mbak Ulfa jadi bahan omongan, padahal Mbak Ulfa nggak pernah ngapa-ngapain dia gitu kan. Saran dari aku, unfollow Instagramnya ataupun blog WA-nya, kita bukan jahat, enggak. Tapi apalagi cewek kan sering namanya mental health ya. Kalau dia mental health gitu kan. Kalau cowok kan kayak di aja kan ya udah biasa single dulu gitu kan. Kalau cowok kan gitu kan. Kalau cewek kan aduh mentalku kena nih. Aduh perasaanku gitu. Iya enggak Bapak? Benar enggak? Obatnya pasti lama kan. Beda sama kita yang cowok. Saran aku Bapak tetap lakuin kebiasaannya Bapak. Tetap lakuin kebiasaannya Bapak. Cut off teman-teman yang udah nggak kasih benefit bagus ke Bapak. Nah, karena apa? Teman-teman environment Bapak itu ngaruh ke masa depan Bapak sendiri. Kan ada tuh yang berteman sama jual parfum wangi yang pakai besi itu kan. Nah, ada gitu. Gimana Bapak udah bilang? Oke, mungkin cukup itu aja ya pertanyaannya karena teman-teman udah mau santai. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon maaf. Teman-teman dari Unibdu, Bapak Ibu dosen pembimbing, dan kalaupun misalnya ada manfaatnya semoga diambil, yang enggak bilangin aja kalau Pak. Oke. Sekian dari aku tadi belum closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Ada pertanyaan dari Mbak. Buat Mas Diki atau Mas? Ya gimana Mbak? Oh percaya ya? Oh iya, gimana Mbak saya? Minta tips, misalnya kita lagi ngelamar, kemudian kita dibalik interview, kemudian setelah interview itu biasanya kan dijelaskan gajinya apa tidak. Lah kemudian biasanya kita di WA mau buka gaji itu harga berapa. Nah kita itu biasanya Harus gimana? iya, Oke. mau lihat dari UMR-nya atau dari kemampuan kita atau Oke. Bagus banget pertanyaan dari Mbak Cahya tadi. Kalau ditanya gajinya gimana, ini cara yang tidak menyakiti HR dan juga terkesan profesional ya Mbak. Jadi misalnya Mbak Ulfa daftar di bagian misalnya coding, ya kan? Misalnya nih, dengan dia nggak ngambilin gaji itu, Mbak Ulfa kalau kerja gini, Bapak Ibu dengan posisi coding di perusahaan ini, saya sudah riset bahwa salary perusahaan ini di angka 4 sampai 5 juta. Tapi tidak menutup kemungkinan saya masih terbuka untuk menegosiasikannya lebih lanjut. Jadi Bapak jangan nembak, oh UMR Pak, UMR Bu, enggak, jangan gitu. Terus juga jangan bilang, karena sesuai kemampuan saya gini, jangan gitu Bapak. Bilang aja, setelah saya riset dan dengan posisi yang cocok ini, saya terbuka untuk di angka 4 sampai sekian. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk negosiasi lebih lanjut Bapak dan Ibu. Itu udah paling affordable. Gitu ya Pak saya ya. kalau misalnya itu dia nggak buka dulu, maksudnya kita riset itu nggak ketemu gitu, terus kita tanya mulai harga berapa misalnya, terus nggak jawab, terus kita ya udahlah Ngomongnya aja begini. Sedikasinya ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa perusahaan agak hide masalah gaji, Bapak cari sekarang general aja. Karena itu nggak beda jauh. Dan Bapak bilangnya gini, dengan posisi ini di perusahaan ini dan saya melihat UMK di ini itu penting. Jadi jangan saya kayaknya di 3 juta ya Pak. Kenapa 3 juta? Kan saya experience-nya banyak. Gak boleh gitu. Gak boleh sombong ini. Ya, ingat kita bukan Pardo Wijaya nih, jangan. Ya, gitu ya Bapak ya. Jadi
riset dulu di Google, misalnya gajinya tentang ini, di riset dulu, ketemu, cari medianya mbak. Misalnya di Google ketemu angka 4 sampai 6, ambil di antara 5, ambil medianya aja, rata-rata aja. Oke, itu ya Mbak Cahaya ya? Iya, sama-sama Mbak Cahaya. Oke baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita telah sampai di penghujung rangkaian kegiatan studi industri di Indoweb. Kami dari pihak Indoweb mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dari teman-teman Unigdu Jombang. Terima kasih kepada Bapak Mahfud, Mas Noval, Mas Diki telah berbagi ilmu dan juga pengalaman serta peluang kerja hari ini. Sebagai penutup, kita akan melakukan sesi foto dokumentasi dulu ya.